Halo rekan-rekan penikmat literasi sekalian. Saya ingin sedikit membahas mengenai perkembangan terkini aplikasi KBM App, komunitas bisa menulis ya, aplikasi yang sebenarnya belum cukup lama ya, mungkin baru berumur sekitar 3 tahun. Nah, 2 bulan terakhir terjadi hal yang luar biasa. 2 bulan berturut-turut terjadi pemecahan rekor ya terkait capaian-capaian penulis di KBM App. Di bulan Oktober ya, itu pecah rekor, ada penulis yang penghasilannya dalam satu hari, satu malam ya, dalam 24 jam itu tembus angka 20 juta rupiah dalam satu malam gitu. Nah, kemudian di akhir bulan juga ada rekor fantastis baru yang muncul. Ada penulis yang secara total satu bulan itu berpenghasilan tembus 100 juta rupiah. Bayangkan 100 juta dalam satu bulan gitu ya. Nah, ketika itu ada sedikit semacam dalam tanda petik mungkin ini ya, kehebohan gitu di lini masa ya, atau di medsos gitu ya. Banyak yang menilai bahwa, atau banyak yang menyangka bahwa itu semua gimmick gitu. Itu dianggap sebagai sebuah informasi palsu. Mereka atau beberapa orang itu ya di medsosnya menulis semacam ada rasa ketidakpercayaan bahwa rekor-rekor itu benar-benar terjadi, bahwa benar ada penulis yang sampai berpenghasilan ratusan juta dalam sebulan gitu ya. Nah itu, jadi sempat heboh ya, sempat ada semacam polemik lah di medsos ya, di Facebook khususnya, membahas persoalan itu. Nah itu di bulan Oktober ya, 100 juta sebulan, 20 juta sehari, itu menimbulkan semacam polemik gitu ya di kalangan penikmat literasi di media sosial. Nah, ternyata itu belum selesai. Bulan berikutnya, bulan November kemarin itu rekor pecah lagi. Ada penulis yang penghasilannya tembus 200 juta. Bayangkan, itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya ya. Bulan sebelumnya 100 juta, itu saja menimbulkan polemik, menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Publik cuma menyangka itu sebagai gimmick ya, sebagai semacam rekayasa sandiwara untuk menaikkan pamor KBM App ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, di bulan November itu lebih fantastis lagi. Penulis yang mungkin sudah, kalangan penulis KBM App sudah pada kenal ya pastinya, Bunga BTP. Jadi atas nama penulis dengan nama akun Bunga BTP itu meraih 200 juta rupiah. Bayangkan gitu. Angka 200 juta rupiah itu bukan angka main-main ya. Mungkin seorang penulis mayor pun ya, dari penerbit mayor ya, belum tentu akan bisa berpenghasilan seperti itu dalam satu bulan. Ini penulis aplikasi ya, berpenghasilan 200 juta dalam sebulan. Saya sendiri selaku ASN ya, pegawai negeri sipil, 200 juta sebulan itu adalah jumlah total gaji saya mungkin selama 2 atau 3 tahun gitu ya. Saya bisa mencapai 200 juta itu kalau gaji saya dikumpulkan, diakumulasi selama 3 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya selaku yang dari awal ya memang bergelut di KBM App ya, saya sama-sama berjuang. Saya kenal beberapa penulis yang pencapaiannya tinggi di KBM App itu. Sebenarnya agak merasa ini ya, heran juga kalau ada netizen yang meragukan kebenaran informasi tersebut ya. Ya mungkin yang tidak percaya itu memang yang tidak berkecimpung langsung di KBM App, atau mungkin memang berkecimpung tapi baru gitu ya, sehingga belum merasakan adanya perolehan uang hingga sebanyak itu. Atau mungkin sudah lama ya, tapi mungkin ada semacam rasa, maaf saya katakan ya, rasa mungkin iri atau dengki ya dengan adanya pencapaian seperti itu, sehingga membuat narasi-narasi yang menegasikan itu, yang
nganggap bahwa itu adalah sebuah rekayasa, sebuah gimmick saja ya, sandiwara semata gitu ya, yang dinilai sebagai upaya untuk menaikkan pamor KBMF di tengah persaingan antar aplikasi yang saat ini semakin sengit ya, dengan banyaknya muncul aplikasi-aplikasi baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun aplikasi-aplikasi yang sebenarnya basisnya dari luar negeri ya, dengan modal-modal yang besar. Nah, itu dianggap sebagai bagian dari strategi marketing. Tapi saya sendiri bisa menegaskan karena memang sehari-hari ya penghasilan para penulis itu bisa kita pantau ya, kalau yang punya aplikasi KBM Web itu akan ada menu yang memperlihatkan penghasilan harian dari masing-masing penulis itu setiap hari diupdate. Kemudian kalau yang masuk ke manajemen KBM App atau yang dibina oleh manajemen KBM App melalui berbagai macam grup WhatsApp yang merupakan binaan dari KBM App, itu juga akan tiap hari atau mungkin tiap minggu paling tidak itu akan ada WhatsApp broadcast gitu ya, yang memberi informasi mengenai perkembangan-perkembangan terkini di KBM App, termasuk itu mengenai penghasilan harian gitu ya, yang selalu diupdate setiap hari. Selain juga informasi-informasi misalnya program-program pembinaan atau semacam program-program lomba menulis gitu ya, itu selalu rutin di broadcast oleh manajemen KBMF. Jadi saya menegaskan di sini bahwa memang itu adalah sebuah kebenaran ya, bukan rekayasa semata. Itu memang itulah adanya KBMF. KBMF sekarang benar-benar menjadi aplikasi yang bisa menghasilkan begitu banyak uang bagi siapa saja yang memang berniat dan konsisten gitu ya, dan tekun menulis gitu sebaik mungkin gitu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin dari netizen ya. Netizen bilang bahwa kenapa mereka tidak percaya adanya kondisi seperti itu, adanya penghasilan yang sampai ratusan juta oleh penulis-penulis yang notabene mungkin mereka anggap tidak terkenal gitu ya, mungkin penulis-penulis yang baru menurut mereka. Mereka juga bilang beralasan bahwa dari cerita-cerita yang berpenghasilan besar itu menurut mereka itu tidak bagus gitu kan, biasa-biasa saja. Nah, itulah kelebihan dari ini ya. Saya melihat itu sebagai sebuah kelebihan bahwa KBMF ya, kalaupun dinilai tulisan-tulisan yang laku keras itu tidak bagus ya, tapi itu bagaimanapun juga itu adalah pasar gitu ya. Pasarlah yang menentukan bagus atau tidaknya cerita menurut versi pasar sendiri ya. Artinya apa? Artinya bahwa bagus tidak bagusnya itu kalau mengacu kepada selera pasar itu tentunya bisa saja itu tidak sejalan dengan teknis penulisan yang baik atau yang bagus secara baku mungkin, atau secara teoritis gitu ya. Bisa saja mungkin cerita-cerita yang menurut kita tidak bagus secara teknis gitu ya, secara penulisan, entah itu secara tema, tapi itu disukai pasar, itu disukai oleh masyarakat gitu ya, dan itu jadi laku. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa juga menduga bahwa cerita ini jelek gitu ya, tidak mungkin bisa laku seperti itu. Tapi kenyataannya masyarakat suka. Kita mungkin bisa ambil perumpamaan mungkin di musik ya. Musik mungkin kalau yang dibilang bisa laku keras, justru musik-musik yang mungkin ya pasaran saja gitu ya, seperti lagu-lagu dangdut koplo misalnya gitu kan, kita tahu penggemarnya banyak sekali gitu ya, lagu-lagu pop yang sederhana gitu, yang enak di kuping gitu ya, yang easy listening. Nah, itulah yang laku di pasaran. Sementara mungkin musik-musik yang kita anggap berkelas gitu ya, itu mungkin peminatnya tidak banyak. Nah, seperti itulah yang terjadi di KBMF. Genre-genre rumah tangga, konflik rumah tangga, perselingkuhan, konflik mertua dengan menantu, perceraian gitu ya, dan lain-lain seperti itu yang terkait dengan rumah tangga ya, konflik seputar kehidupan domestik rumah tangga suami istri. Memang itulah pada kenyataannya memang saat ini laku gitu ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan pasar dalam hal ini. Ketika kita punya idealisme menulis, kemudian kita tulis dan kita posting, kita tawarkan ke masyarakat, kalau itu tidak laku ya demikianlah, sementara ini pasar meresponnya gitu ya. Artinya bahwa pasar, selera pasar, kemudian hasil penjualan itu tidak selamanya berbanding lurus dengan kualitas mungkin secara baku gitu ya, atau secara teknis gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa perlu ya adanya
media-media yang bisa mengendorse, yang mempromosikan tulisan-tulisan yang mungkin secara teori kepenulisan, secara sastra atau secara tematiknya gitu memang yang edukatif, yang memang mendidik, yang memang mengangkat isu-isu selain isu-isu yang rumah tangga, yang konflik-konflik domestik gitu ya, itu tetap perlu gitu. Nah, ketika ada misalnya aplikasi yang mengedepankan hal-hal seperti itu, ya tentunya kita juga mengapresiasi ya. Kita juga tidak boleh memandang sebelah mata atau malah menganggap bahwa jika ada orang-orang yang berupaya ke arah situ sebagai sesuatu yang sok idealis gitu ya, mungkin bahasa sederhananya, atau sok bersih, ada aplikasi yang dinilai seperti itu. Bagi saya itu juga sebuah hal yang bagus gitu ya. Orang melakukan hal-hal yang sifatnya idealis gitu ya, yang mengedepankan mutu menurut versi mereka, mengedepankan kualitas menurut versi mereka, mengedepankan tema-tema bersih dalam versi mereka, yaitu tentunya akan juga nanti memperoleh pasarnya tersendiri ya. Nah, sekarang mungkin belakangan ada lagi beberapa polemik ya, ada aplikasi baru yang digawangi oleh seorang penulis bagus ya, sangat bagus gitu ya, yang kemudian dia mengembangkan komunitas dia sendiri, kemudian komunitas dia membesar dan dia mengusung idealisme menurut versinya dia. Nah, belakangan juga banyak penulis yang komplain, yang menyatakan bahwa wah ini aplikasi sok bersih, aplikasi sok idealis. Nah, saya juga tidak setuju dengan kondisi seperti itu. Bagi saya idealisme juga akan punya tempatnya tersendiri nantinya. Karena gimana pun bahwa setiap tulisan itu pasti punya pembacanya sendiri ya. Nah, sekarang pasarnya mungkin belum terbentuk ya, pasar bahwa karya-karya yang kita anggap bermutu dengan idealisme tertentu, dengan tema-tema tertentu, mungkin pasarnya belum terbentuk. Nah, mungkin aplikasi baru inilah yang nantinya akan membentuk pasar itu sehingga terbentuk menjadi besar gitu ya, dan tidak tertutup kemungkinan bisa membesar sebagaimana KBMF. Untuk KBMF ya, saya sebenarnya juga tidak sependapat kalau ada yang menyatakan bahwa KBMF juga terlalu mainstream ya, terlalu berisi tulisan-tulisan yang dalam tanda petik temanya itu saja, yaitu rumah tangga tadi. Saya merasa bahwa KBMF memberi ruang yang seluas-luasnya untuk semua jenis tulisan ya, semua genre tulisan, semua genre cerita, itu semuanya bisa diakomodir oleh KBMF ya. KBMF juga anti pornografi, KBMF juga anti terhadap hal-hal yang tabu di masyarakat ya. Itu ada patrolinya yang rutin mengawasi itu ya. Nah, hanya saja memang selama ini memang pasar memang lebih merespon cerita-cerita atau tulisan yang temanya rumah tangga. Gitu ya. Jadi saya merasa saat ini di dunia medsos ya, ada persaingan antar aplikasi itu memang berjalan, kemudian persaingan antara penulis, kemudian juga ada mungkin masih ada yang berprasangka-prasangka yang tidak. Nah, bagi saya sebaiknya hal-hal seperti itu tidak kita kedepankan ya. Lebih baik kita berfokus pada diri sendiri, karena pada dasarnya seorang penulis itu hanya bersaing dengan diri dia sendiri, bersaing dengan tulisan dia yang lalu gitu ya. Bagaimana caranya bisa membuat tulisan yang jauh lebih bagus dari tulisan yang sudah berlalu ya, tulisan kita yang lalu, kemudian membuat cerita yang lebih menarik dibanding cerita kita yang sebelumnya, sehingga kita bisa terus membaik ya dari sisi penghasilan tentunya, dan tentunya juga dari sisi kemampuan melakukan eksekusi penulisan gitu ya. Mungkin begitu ya saya menanggapi polemik yang sejauh ini berkembang di kalangan para penulis dan pembaca, penikmat literasi, terutama di medsos, terutama lagi melalui sekarang ini media-media online tentunya ya. Sekarang kita juga membaca sudah melalui media online ya, penulis sekarang di platform digital, pembaca juga sekarang lebih suka membaca di platform digital. Dan itu tadi bahwa ternyata memang menulis di platform digital itu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun yang mau menulis, yang mau tekun untuk menulis, terus berusaha maju, pantang menyerah untuk berpenghasilan sebesar-besarnya. Bayangkan bulan lalu 100 juta rupiah sebulan, kemudian sebulan kemudian pecah lagi menjadi 200 juta sebulan gitu ya. Dan siapa yang berpenghasilan sebesar itu ya, sebenarnya bisa siapa saja ya, bukan penulis-penulis terkenal yang sekelas misalnya Mbak Asma Nadia, Ahmad Fuadi gitu ya, atau Kang Abik gitu ya. Semuanya bisa berkesempatan dengan dunia literasi saat ini yang mengedepankan platform-platform digital gitu ya. Jadi silakan berkarya terus, kita lebih baik berfokus pada diri sendiri, terus memperbaiki diri, belajar dari kesuksesan orang lain. Itu
akan menjadi lebih baik, tentunya diiringi dengan doa bahwa kita sadar bahwa di atas segala daya upaya manusia, di balik itu, di atas itu selalu ada ketentuan Tuhan sebagai penentu segalanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.